warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Putri Hamelia, perwakilan dari kelompok 4 dengan dua teman saya, Fadila dan Ella Anggraini Marpaung, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul HOT atau High Order Thinking Skill dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia, SPD MPD. Dan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Putri Hamelia akan menjelaskan materi tentang materi saya. Dan judul besar dari materi kelompok saya ialah HOT atau High Order Thinking Skill. Dan pertama saya akan menjelaskan definisi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Definisinya ialah operasi kognitif yang sangat dibutuhkan dalam proses berpikir yang terjadi di dalam short term memory. Short term memory bisa dikatakan juga dengan berpikir jangka pendek ialah memori dasar. Dan materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu definisi kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemampuan berpikir tingkat rendah ini kan hanya difokuskan pada kemampuan mengingat informasi, mengumpulkan informasi dan menjelaskan ulang suatu informasi dengan kata sendiri gitu kan. Itu definisi kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu kan. Hanya memusatkan kemampuan di mengingat, memahami dan mengaplikasikan. Dan saya akan menjelaskan tentang mengingat. Mengingat itu kan kemampuan untuk menghafal, mengingat, menirukan dan menunjukkan dan menyatakan sebuah informasi, fakta dan konsep. Contohnya seperti ini. Misalnya kita sedang mengajar di dalam lokal. Kita mengajar tentang aritmatika sosial gitu kan. Terus kita bertanya pada murid, apa rumus aritmatika sosial tentang keuntungan? Dan ada murid yang menjawab, rumus keuntungan itu ialah harga jual dikurang harga beli per harga pembelian dikali 100%. Otomatis kan dia mengingat apa yang telah guru itu ajarkan pada dia, mengingat rumus apa yang telah diajarkan guru pada murid. Itu kan, itu latihan dasar untuk mengingat itu kan. Kemampuan berpikir tingkat rendah, mengingat. Yang kedua, memahami. Memahami adalah kemampuan untuk memaknai atau memahami sebuah informasi, fakta dan konsep kan. Berarti dia harus paham apa yang dimaksud, paham apa perbedaan, paham apapun itu, paham situasi semuanya. Berarti dia memahami gitu kan. Contohnya seperti ini. Apakah perbedaan rumus keuntungan dan rumus kerugian? Pertama kita lihat dulu rumus keuntungan itu apa. Rumus keuntungan itu ialah harga jual dikurang harga beli per harga pembelian dikali 100%. Itu itu rumus untuk keuntungan. Yang kedua, rumus untuk kerugian itu kan. Rumus kerugian ini harga beli dikurang harga jual per harga pembelian dikali 100%. Otomatis kalau kita memahami kan, kalau kita memahami perbedaan dari kedua rumus tersebut, ada perbedaannya kan. Pertama rumus jual itu kan. Rumus keuntungan diawali dengan harga jual plus harga beli dikurangi harga pembelian dikali 100%. Itu untuk rumus keuntungan. Sedangkan rumus kerugian harga beli yang pertama dengan harga beli dikurang harga jual per harga pembelian dikali 100%. Tuh kan jelas, kalau kita memahami pasti kita tahu kan perbedaannya gitu ya.
perbedaan itu sangat mencolok kalau kita memahaminya, kan? Yang ketiga, mengaplikasikannya. Mengaplikasikannya itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari. Contohnya seperti ini. Ketika kita sedang berjualan, untuk kita mau melihat nih seberapa banyak kita untungnya dan seberapa banyak kita ruginya, gitu kan. Kemudian kita mau betul-betul tahu harga keuntungannya. Jadi dia menggunakan rumus apa yang sudah dia pelajari di sekolah. Kemudian kita mau betul-betul tahu harga keuntungannya. Jadi dia menggunakan rumus apa yang sudah dia pelajari di sekolah, kan? Dia menggunakan rumus keuntungan, misalnya jika dia mencari harga untung, gitu kan. Rumus keuntungan ialah harga jual dikurang harga beli per harga pembelian dikali 100%. Dimasukkannya lah tuh angkanya. Kemudian dia tahu keuntungan dia itu berapa. Otomatis kan secara tidak langsung dia mengaplikasikannya, ya. Mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari kepada sesuatu yang telah dia lakukan, gitu kan. Itu dia mengaplikasikannya, gitu. Begitu juga untuk rugi, misalnya kerugian, misalnya dia mau cari kerugian dia berapa. Di rumusnya itu harga jual dikurang harga rumus kerugian itu harga beli dikurang harga jual per harga pembelian dikali 100%, itu kan. Setelah dimasukkan angkanya berapa, dia tahu dia rugi itu berapa. Otomatis kan dia mengaplikasikan apa yang telah dia pelajari pada sesuatu yang dia lakukan, itu kan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Faktornya yaitu 3. Yang pertama, perbedaan pengetahuan. Yang kedua, keterampilan guru. Yang ketiga, lingkungan. Perbedaan pengetahuan itu contohnya seperti gini. Dalam kelas itu ada kurang lebih 20 murid. Tidak semua mengerti kan apa yang dijelaskan oleh guru. Pasti kan ada yang mengerti cepat, ada yang mengerti tidak cepat, gitu kan. Ada yang lambat mengerti, gitu kan. Dari situ kita tahu bahwa pengetahuan itu tidak bisa disamakan, gitu kan. Yang kedua ialah keterampilan guru. Keterampilan guru ini berkaitan juga dengan perbedaan pengetahuan. Dari keterampilan guru ini, guru itu berpikir gimana caranya supaya murid-muridnya itu mengerti secara bersamaan. Otomatis kan guru ini memakai cara yang mudah, gitu kan, memakai keterampilannya untuk menjelaskan bagaimana supaya anak itu anak muridnya sama-sama mengerti, gitu kan, semuanya. Dia menggunakanlah keterampilan guru, kan. Yang ketiga, lingkungan. Faktor lingkungan ini tidak berada di luar dari siswa dan guru. Kalau misalnya siswa berada di luar, siswa itu mengerti apa kejadian di luar sekolahnya, dia cepat mengerti. Sedangkan kalau misalnya di dalam dia sedang belajar, dia lambat mengerti. Otomatis kan dia bertanya kepada sekitarnya, kan, kawan sekitar lingkungannya, kan. Dia bertanya, saya tidak mengerti lah tentang materi ini, tolonglah jelaskan saya tentang materi ini, itu kan. Kemudian kawannya menjelaskan, kemudian dia mengerti. Itu kan termasuk juga dalam saya tidak mengerti lah tentang materi ini, tolonglah jelaskan saya tentang materi ini, itu kan. Kemudian kawannya menjelaskan, kemudian dia mengerti. Itu kan termasuk juga dalam lingkungan, gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya dia di luar, dia hanya sekali melihat, dia mengerti apa yang terjadi di lingkungannya,
dia cepat mengerti gitu, dia tahu tanpa harus bertanya berkali-kali gitu kan. Itu udah faktor lingkungan. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus dipahami dalam penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ada 4 prinsipnya. Prinsip pertama yaitu keterampilan berpikir tidak otomatis yang dimiliki oleh siswa. Keterampilan berpikir yang tidak otomatis dimiliki siswa ini contohnya seperti begini. Siswa itu secara tidak sengaja mengeluarkan pendapat dia, gitu kan. Dia berpikir di hatinya kalau misalnya itu nggak betul, gitu kan. Dia memberi pendapat sesuai apa yang di hatinya, gitu kan. Otomatis kan itu tidak berpikir lagi kan. Keterampilan berpikir tidak otomatis yang dimiliki siswa, gitu kan. Dia berpikir apa yang dia lihat, gitu kan. Yang kedua, keterampilan berpikir bukan hasil langsung dari proses pembelajaran. Guru menjelaskan tentang materi ini, tapi dia mengerti materi itu tidak dari materi itu, gitu kan. Saya sendiri gimana ya, kalau misalnya pembelajarannya tentang A gitu kan, tapi dia mengerti pembelajaran dari yang dijelaskan orang lain, gitu kan. Dari dia mengerti dari materi itu tidak dari pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dia mengerti dari situasi lain dan lingkungan lain, gitu kan. Jadi prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga itu latihan terbimbing. Latihan terbimbing itu seperti gini. Jika kita latihan terus melatih kompetensi kita, terus melatih cara berpikir kita, otomatis kan kita ini jika diberikan soal gitu kan, cepat tangkapnya, gitu kan, cepat menyelesaikannya, mudah, gitu kan, tidak terjadi kesulitan gitu. Kalau misalnya kita terus latihan itu kan. Sedangkan kalau misalnya tidak dilatih, otomatis kan dia akan sulit mengerjakan soal apa yang diberikan oleh guru kepadanya. Jadi prinsip yang ketiga ini mengajarkan kita untuk latihan terus supaya kita ini bisa, gitu kan, kita bisa mengerjakan soal dengan mudah, gitu kan. Yang keempat ini ialah model atau proses pembelajaran itu berpusat kepada siswa atau student centered, gitu kan. Berarti anak ini mengerti tentang ini. Berarti guru itu harus mengajarkan dia tentang ini. Kalaupun dia tidak mengerti tentang apa yang diajarkan, berarti guru itu harus mencari keterampilan lain supaya anak itu mengerti. Berarti kan guru itu memusatkan pada siswa, gitu kan, memusatkan pada siswa supaya siswa itu cepat mengerti, gitu kan. Model pembelajaran apa yang cepat dimengerti oleh siswa. Jadi kan model atau proses pembelajaran yang pusat pada siswa itu kan guru itu harus menunjukkan keterampilan guru itu bagaimana supaya anak muridnya itu cepat mengerti dan berpusat kepada siswa, gitu kan. Tidak memikirkan kesulitan guru, tapi guru itu memikirkan gimana harus anak siswanya itu mengerti apa yang guru itu ajarkan, ya kan. Selanjutnya akan dilanjutkan, materi selanjutnya akan dibacakan oleh akan dijelaskan oleh teman saya Fadila. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai berpikir kritis dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir kritis adalah potensi intelektual yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran.
Nah, setiap manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi pemikir yang kritis karena sesungguhnya kegiatan berpikir memiliki hubungan dengan pola pengelolaan diri yang ada pada setiap makhluk di alam termasuk manusia sendiri. Nah, selanjutnya yaitu berpikir kreatif dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berpikir kreatif merupakan salah satu ciri dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kreatif berarti meletakkan sesuatu dalam cara yang baru, membangun sesuatu yang baru, menggunakan cara yang baru pula untuk membuat poin yang menarik. Nah, selanjutnya yaitu asesmen kemampuan berpikir tingkat tinggi. Asesmen merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, asesmen diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat memahami tingkat kemampuan siswa terutama dalam aspek berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berbagai jenis asesmen dapat digunakan dalam menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen autentik. Autentik sendiri memiliki arti asli, nyata, atau sebenarnya. Jadi, dapat diartikan bahwa asesmen autentik adalah asesmen yang menilai berbagai aspek kemampuan dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya yaitu instrumen. Instrumen merupakan alat untuk mengumpulkan data atau informasi. Instrumen yang digunakan pada asesmen kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat berupa instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes merupakan salah satu jenis instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru. Instrumen tes yang digunakan dapat berupa uraian. Uraian terdiri dari butir-butir soal uraian yang mengandung pertanyaan yang jawabannya harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta didik. Karakteristik soal uraian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tes berbentuk pertanyaan atau perintah yang dimana jawabannya berupa uraian yang cukup panjang. Yang kedua, jumlah butir soalnya terbatas, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 butir. Yang ketiga, biasanya diawali dengan kata jelaskan, terangkan, uraikan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu instrumen non-tes. Instrumen non-tes merupakan instrumen penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Teknik non-tes adalah alat penilaian yang digunakan tanpa melalui tes. Instrumen non-tes yang digunakan dapat berupa observasi. Observasi merupakan proses penilaian dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap tingkah laku peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Biasanya, observasi digunakan untuk menilai minat dan sikap peserta didik. Dan biasanya digunakan untuk melihat proses kegiatan pembelajaran baik individu maupun kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu indikator. Indikator dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu memberi penjelasan lanjut, yang biasanya terdiri dari memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan, dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pertanyaan. Yang kedua yaitu membangun keterampilan dasar, yang biasanya terdiri dari mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, dan mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. Yang ketiga yaitu menyimpulkan, yang biasanya terdiri dari kegiatan keterampilan mempertimbangkan kesimpulan dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan. Yang keempat yaitu membuat penjelasan lanjut, yang biasanya terdiri dari mengidentifikasikan istilah-istilah dan definisi pertimbangan serta mengidentifikasikan asumsi. Yang kelima, mengatur strategi dan taktik, yang terdiri dari menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Ngriani Merpaung. Saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill yang biasa kita dengar dengan HOTS. Sebenarnya itu ada terbagi 6. Biasanya tertulis C1, C2 sampai C6. C1-nya itu mengingat, C2-nya memahami, C3-nya mengaplikasikan.
Tapi C1 sampai C3 itu masih termasuk golongan LOTS, kemampuan berpikir tingkat rendahnya. Nah, HOTS-nya dimulai dari C4 sampai C6. C4-nya menganalisis, C2-nya mengevaluasi, C6-nya menciptakan. Nah, menganalisis kemampuan kita dalam memahami sebuah soal itu. Jadi, kita bisa memecahkan masalahnya jadi bagian-bagian terkecil supaya kita mudah menyelesaikannya. Nah, mengevaluasi kemampuan kita kemampuan kita untuk mengumpulkan data-data dan strategi kita untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan yang C6 itu menciptakan itu biasanya membuat atau menentukan cara lain dari cara yang sebelumnya. Misalnya mungkin kita udah punya sebuah rumus, tapi kita menciptakan rumus lagi. Tapi biasanya di dalam ilmu pendidikan, C6-nya jarang dimasukkan ke soal, karena biasanya itu dia kan kita udah punya rumus kan. Kalau siswa itu nggak mungkin membuat rumus baru dulu. Biasanya kalau dalam matematika, dari cara kita menjawabnya itu apakah seorang siswa itu bisa mengerjakannya dengan cara yang lebih cepatnya dari cara yang sebelumnya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang tingkat menganalisisnya. Nah, di sini tentang deret aritmatika. Nah, soalnya dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kedua adalah 5 dan suku kelima adalah 14. Jumlah 20 suku pertama barisan tersebut adalah, nah kita coba jawab. Yang diketahui pertama itu kan U2-nya 5. Nah, biasanya rumusnya itu kan UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B sama dengan hasil yang diketahuinya. Nah, tinggal kita masukkan aja. Tadi kan U2-nya itu 5. U2 sama dengan A ditambah 2 dikurang 1 dikali B sama dengan 5. Langsung jadi A ditambah B sama dengan 5. Itu kita anggap persamaan 1. Yang kedua tadi kita ketahuinya U5 sama dengan A dikali 5 dikurang 1 dikali B sama dengan 14. Kita selesaikan jadi A ditambah 4B sama dengan 14. Nah, itu kita anggap jadi persamaan kedua. Terus kita substitusikan persamaan satunya sama persamaan duanya. Ini dikurang. Jadi kan dapat hasilnya ini. Min 3. Kita hapus dulu. Nah, yang kita ketahui kan ini. Nih. Nggak bisa lurus. Min 3B sama dengan min 9. B sama dengan 3. Selanjutnya, kita mencari nilai A-nya. Kita masukkan ke persamaan 1. A ditambah B sama dengan 5. B-nya kan kita ketahui tadi 3. A ditambah 3 sama dengan 5. A sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, kita tadi kan disuruh ditanya tuh SN. N-nya yang ke-20. Jadi rumusnya itu SN sama dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi kita masukkan S20 sama dengan 2 dikali A-nya tadi 2 ditambah N-nya kita ketahui 20 dikurang 1, B-nya tadi yang kita dapat 3. Jadi S20 sama dengan, atau suku ke-20 sama dengan 10 dikali 4 ditambah 57. Suku yang ke-20 sama dengan 10 dikali 61 sama dengan 610. Nah, ini yang kita dapat. Nah, ini contoh soal yang termasuk dalam tingkat menganalisis. Jadi kayak masih tingkat C4-nya. Baik, sebentar.
Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang atau ada kesalahan dalam penuturan kata, penyampaian, atau penjelasan, kami memohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.